bukan tebak-tebakan pokoknya mah intinya bukan tebak-tebakan salih nebak pokoknya mah ibu eta hayang wawa kumaha hayang terang nu diserakna ibu abi ali masihkeun ibu ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Video kali ini merupakan aksi nyata dari penerapan konsep-konsep inti modul budaya positif. Kegiatan ini berupa diseminasi budaya positif dengan sasaran wali kelas SMP Negeri 2 Pangalengan. Judul dari diseminasi ini adalah menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan karakter siswa melalui budaya positif sekolah, menumbuhkan tanggung jawab pada diri siswa atas pemilihan aspirasi melalui kesepakatan kelas yang telah dibuat, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada diri siswa, kembangkan rasa menghargai baik diri sendiri ataupun orang lain. Mengumpulkan tadi wali kelas ya. Abdina sangat mendukung karena melihat karakter anak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu. Karena kita bergelutnya memang dengan makhluk hidup, yang artinya mereka dititipkan kepada kita. Tentunya mereka punya harapan, ya sama saja kita menyekolahkan anak kita punya harapan. Tadi nate tiasa jadi tiasa, tadi nate terang jadi terang. Kertas dari saya, silahkan tuliskan sebuah benda yang paling ibu bapak cintai atau rahasia yang ibu bapak miliki. Tuliskan sebuah nama benda di kertas merah yang saya berikan, benda yang paling dicintai atau rahasia yang sampai saat ini dipegang. Untuk yang memegang kertas merah ya, tugas ibu bapak sebelah sini harus tahu rahasia apa yang dituliskan oleh mereka. Gunakan segala cara untuk mengetahuinya. Bujuk rayu, paksaan dipersilahkan. Tugas ibu adalah mempertahankan, jangan sampai ulah eleh, ulah ka Allah, ulah ka paksa ku ieu kumaha carana supaya rahasia teh teu betus teu tiasa kaluar. Tugas ibu harus bisa mendapatkan apa yang dituliskannya. Oke, berarti berpasangan ya, berarti Bu Sylvie dengan Bu Imas, Bu Aneng dengan Bu Asti, Bu Nur dengan Bu Haji Sri, Dinda dengan Pak Meri, Bu Leni dengan Pak Abdul, Pak Enggun nanti dengan Pak Waldi ya. Silakan gunakan kalimat atau gerakan atau apapun juga untuk mendapatkan menghasilkan apa yang dituliskan oleh mereka. Boleh diolok, dirayu, boleh apa. Pokoknya dia pokoknya mah cuma cara sebenarnya dia bisa keluar. Bukan tebak-tebakannya ya.
mendapatkan hal seperti itu di kelas pembelajaran ibu bapak? Sering kok. Atau di yang ini mah yang asli yang kiriman dari Bu Ade di grup sekolah ya? Seperti ini. Anak-anak yang tertidur di kelasnya. Untuk hal-hal seperti ini, sebagai guru, apa yang ibu bapak lakukan terhadap anak tersebut? Menegur, menegur dan hati. Kalau anak itu sudah terbiasa seperti itu, bagaimana ibu? Iya, yang dibiasakan. Menegurnya dari kebiasaan. Kalau nggak dibiasakan seperti itu, kurang sopan. Yang cara menegurnya. Sudah dibilang itu sebelum kita mengambil tindakan atas itu, kita harus tahu dulu kenapa anak tersebut melakukan hal-hal seperti tadi ya, yang bermain di kelas atau mungkin tidur. Kita harus mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi ibu kepala dengan 10 hak siswa sebelah kanan, di tarik kami ada istilahnya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan juga kesenangan. Untuk kebutuhan dasar hidup, bertahan hidup, kira-kira seperti apa ya? Ini perasaan aman, kesehatan, rumah, makan, survival, itu kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Itu akan mendasari seseorang, siswa, manusia untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan merupakan kebutuhan dasar manusia lainnya, meliputi kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ingin diakui, ingin dihargai, dihormati, ingin menjadi terbaik. Itu juga merupakan bagian dari wujud kebutuhan penguasaan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Itu seperti ingin disayangi, diterima, terhubung dengan orang lain, dan juga disukai. Dan juga ada kesenangan. Kesenangan seperti dia mencari kesenangan, suka bermain, menikmati apa yang dilakukan, lucu jika berperilaku buruk ataupun iseng. Maka kembali ke kasus yang tadi, yang Ejhar tadi, kira-kira si Ejhar ini kebutuhannya apa ya? Kasih sayang, penguasaan, perhatian. Dia membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan kasih sayang, butuh perhatian, sehingga kita bisa melakukan treatment dengan baik atas kasus terjadi anak ini. Kalau yang terjadi pada rival itu, kira-kira ini apa yang dia butuhkan? Dia butuh kesenangan juga. Butuh kesenangan dia, butuh kesenangan. Atau dia ingin dihargai atau bagaimana? Untuk kasus-kasus seperti ini, posisi ibu bapak guru bagaimana? Membiarkannya, menghukumnya? Ya, biarkan. Dibiarkan aja. Yang tidur biarkan tidur, yang bermain biarkan bermain. Pada akhirnya Tapi kalau di pelajaran kosong, oh ya, ini satu lagi nih yang kebebasan, satu lagi yang banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, suka mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan. Tadi Ejhar bukan yang tidur mah bukan masalah kebebasannya, dia tidak ingin kebebasan karena dia banyak bergerak juga. Ini prinsip dasar manusianya. Kemudian ada kasus misalnya yang kayak tadi, misalnya ada untuk yang ini misalnya, Ibu Dian bilang aku tidak boleh bersenandung di kelas. Katanya kelas itu harus tenang dan tidak ada suara. Kira-kira ini kebutuhan si anak apa coba? Dia butuh apa dari sang guru ketika dia tidak boleh bernyanyi di kelas? Dia butuh bebas ya, butuh bebas ekspresikan dirinya.
ternyata dia butuh kesenangan ya, jadi dia pengen senang-senang dengan dirinya dan mengabaikan orang lain. Pak iya, Ibu Asli tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah pakai kerudung baru. Dia yang butuhkannya? Iya, dia pengen butuh kasih sayang dan ingin merasa diterima dan diakui mungkin. Kalau ini rumah paman, aku merasa bangga dan keren. Dia butuh apa coba? Ya, dia ingin butuh dikuasai. Kemudian sikap kita sebagai guru bagaimana? Di sini Bapak ada 5 fungsi kontrol kita sebagai guru. Kita lihat kasus berikut ini. Trisna dan Tati adalah teman satu kelas. Anda sebagai wali kelasnya mendapat pengaduan dari ibunya Trisna bahwa Tati suka menggunakan kata-kata kotor dan merendah-rendahkan Trisna di media sosial. Apa yang Ibu Bapak lakukan? Ibu menjalankan fungsi sebagai apa? Mencari solusinya. Mengalihkan posisi, Pak. Oke, solusinya seperti apa, Pak? Jadi dipanggil 2 anak itu? Maksudnya bagaimana kalau Anda yang dibutuhkan? Oh, Anda pada posisi yang di oke. Anda pada posisi sebagai yang diolok-olok gitu ya. Kalau untuk kasus yang kedua, Fahri jarang sekali masuk sekolah. Sekalipun ada di kelas, dia tidak pernah mau belajar. Kebiasaannya adalah hanya mengganggu teman-teman sekelasnya dan berbicara dengan kata-kata kasar. Apa yang Ibu, ini mah nyata saya alami. Apa yang Bapak lakukan? Dinasihati, dibiarkan saja, dilaporkan, dikeluarkan, dipanggil dinasihati. Terus dampaknya ke anak itu, Bu? Ditanya kayak hayang anak kumaha adanya, Bu. Ini Bu, yang tadi saya obrolkan ada 5 tipe kontrol kita sebagai guru. Ternyata kita tidak bisa ujung-ujung melakukan pengadilan terhadap kasus-kasus anak yang ada. Di sini ada tipe pertama, guru sebagai penghukum. Dia menggunakan kata-kata verbal ataupun fisik atas setiap pelanggaran atau sanksi yang dilakukan oleh anak. Misalnya gini dia, patuhi peraturan saya atau awas. Ya, kamu selalu saja berbuat onar. Apa kamu tidak bosan? Apa kamu tidak capek? Selalu pasti kamu aja yang berbuat olah. Itu betul-betul tipe guru penghukum. Kemudian juga guru pembuat rasa bersalah. Jadi ketika di mana ada anak membuat kesalahan, membuat pelanggaran, kita menghibah, memalas, gitu, atau terkarunya ke ibu, ibu teh capek, isu buka sonten, ngabimbing nanti pada gitu-gitu wae. Jadi tipe pesantren membuat si anaknya menjadi merasa bersalah atas kelakuannya. Nah, diharapkan nanti timbul kesadaran untuk mungkin bertobat dan berbuat baik. Itu tipe guru pembuat rasa bersalah. Atau juga mungkin guru yang memposisikan sebagai teman atas pelanggaran yang dilakukannya. Misalnya gini, ayo bantu Bapak, tolong dong bersikap tenang biar sekolahnya bagus. Atau mungkin juga ya sudah, kayak tidak apa-apa ya, besok kita bereskan harus ada masalah itu. Atau yang sering yang saya lakukan gini, lemah ya, pas yang PR itu aja, ya sudah lupakan saja. Ada sesuatu itu ya langsung, Pak belum selesai, ya sudah lupakan. Mungkin kita teruskan. Tipe yang keempat, Pak Gun, guru sebagai pemantau, dia memegang teguh pada peraturan yang sudah ada di sekolah dengan tata tertib yang ada. Jadinya begitu ada melakukan pelanggaran langsung, mana apal Pan? Ulah pakai jaket cibulunan deh. Pas itu apal wae Pan? Ulah pakai topi bebas deh. Itu tipe-tipe guru penghukum ya, yang membenturkan pelanggaran yang ada pada siswa terhadap peraturan-peraturan yang ada, sehingga anak harus menerima sanksinya. Tipe guru yang kelima adalah sebagai manajer. Dia mempersilahkan muridnya untuk bertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Biasanya setelah itu kan kita sudah sepakat bahwa masuk setengah 8, pulang jam 12. Kan kita sudah sepakat bahwa kalau kajaman pamungkas sajalmi
istri duaan. Atau mungkin juga bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan, atau juga apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Tak dari 5 tipe ini kira-kira ibu bapak pakai yang mana? Pakai tipe yang kelima. Cenderung anak memberikan sendiri sanksi yang diberikannya. Semuanya tergantung situasi Pak Walinya, tergantung situasi. Jadi pembuku. Ketika pas udah siang hari mah langsung aja udah main abak-abaknya kan. Jadi 5 posisi itu yang harus kita pakai, harus kita terapkan dalam pembuatan keputusan kita. Kali ini ya, ada kalimat ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu untuk ucapan guru apa coba tipe Bapak kira-kira? Pemimpin, pembuat rasa salah. Ya sudah, sekarang kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Anak menyelesaikan sendiri atas kasus yang dihadapinya. Ibu Haji, dia sebagai manajernya, dia membuat anak untuk menentukan sendiri hukumannya. Kalau yang kedua, Pak Wali, kamu terlambat 15 menit, kamu tahu nggak risikonya kan kamu terima udah terlambat? Dia penghukum ya, dia menghukum, memberikan konsekuensi aksi yang ada. Ayolah, kamu gimana sih? Kemarin kan sudah berjanji tidak akan terlambat. Dia sebagai teman, dia sebagai teman. Kalau ini, kamu senang ya membuat si ibu sedih. Kamu sudah berjanji kan tidak akan terlambat lagi. Ibu membuat rasa bersalah. Kemudian yang terakhir, terlambat lagi. Kamu akan hadir tepat waktu. Oke, dia sebagai memantau memberikan apa solusinya. Nah ini pengambilan tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam setiap pelanggaran yang ada, yaitu diperkenalkan dengan segitiga restitusi. Jadi setiap masalah yang ada kita masukkan ke dalam siklus ini, sehingga nanti anak akan dengan sendirinya membuat kesimpulan menentukan pelanggaran yang akan dibuatnya. Segitiga restitusi yang dimaksudkan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar atau adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi kita memberikan kesempatan anak untuk berbuat baik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi bangga ketika ada anak bermasalah, kita ambil, kita tenangkan dulu anaknya, karena mengubah identitas anak dari yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita bisa ngomongin saja, ya wajarlah berubah seperti itu. Jadi kita menenangkan anaknya gitu ya. Atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna, hanya rokok aja yang sempurna. Atau mungkin juga Bapak juga pernah alami seperti hal itu. Dan itu sering saya pakai untuk menstabilkan emosi anak dulu. Kita bangun dulu tingkat kepercayaan dirinya atas pelanggaran yang dilakukannya. Apa kamu senang menjadi teman baik buat temannya? Anak sudah terkumpul identitas dirinya, maka langkah yang keduanya kita buat validasi tindakan salah. Jadi guru harus memahami alasan siswa melakukan hal-hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari itu ya. Misalnya anaknya mabal tapi UID kan, padahal kamu bisa aja langsung UID kayak itu. Nah, jadi kita angkat sisi positif dari tindakan negatif yang anak itu lakukan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Terkadang kita tidak tahu alasan anak berbuat itu sehingga hukuman diberikan. Ataupun juga kamu boleh mempertahankan seperti itu, tapi kamu harus memiliki sikap yang baru. Sudah terbentuk pada sikap masalahnya, maka kita menanyakan keyakinan. Nah ini yang akan kita buat keyakinan kelas ketika nanti sudah dihadapkan ke ini. Nanti anak akan terbangun tersendiri. Oh bahwa ternyata dia sudah melanggar peraturan kelas, dia sudah melanggar keyakinan yang dibuat.
kamu mau jadi seperti apa, apa bayangan kamu tentang kelas kita yang baik, apa nilai-nilai kelas yang telah kita sepakati, apa kita percaya bahwa kelas adalah sebuah keluarga. Itu yang dibangun untuk nantinya memberikan pembinaan pada kelas. Ujung-ujungnya nanti akan terbentuk disiplin kelas. Ujungnya dari tadi bahwa disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu merupakan alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu harus memberikan hukuman atas setiap pelanggaran yang diberikan, cukup kita berikan sanksi pada yang kelas. Tapi kadang terpengaruh punya terhukum tidak ada efek jerah tetap, tapi secara teori seperti demikian. Yang dituju adalah terciptanya tadi yang di kuliah mereka, yaitu ada profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang akan kita tanamkan pada siswa kita, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, itu yang akan kita tanamkan. Nanti nilai-nilai ini muncul dalam kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Misalnya untuk kata ini keyakinan kelas yang kita buat, peraturan kelas terlebih dahulu. Misalnya nanti ibu bapak setelah dari kegiatan ini akan membuat peraturan kelas dengan kelas yang disepakati. Misalnya ini contoh saja bahwa hadir di kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai, atau dilarang mengganggu orang lain, menggunakan masker, dilarang menggunakan narkoba, atau keluar kelas bergantian atau bergantian. Terus semuanya itu dibuat sama ibu bapak di kelas ya. Tugas dari saya nanti punten ada peraturan kelasnya didokumentasikan peraturan kelas yang dibuat ini, sehingga nanti akan terbentuk keyakinan kelas. Misalnya tadi hormat, misalnya keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan orang lain. Itu juga keyakinan kelas bahwa kita harus bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Merasa keyakinan juga diterima, dimiliki. Kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lainnya. Selesainya paketan gitu ibu bapak, paparan adik pengen tugas nangkin di kelas, pengen membuat peraturan kelas yang disepakati oleh bersama dengan koridor aturan mainnya yang ada di tata tertib sekolah kita. Pengen di napas kegiatan anak, pengen di dokumentasikannya, bagi mau rupi foto atau napi video, mungkin hasilnya pengen kanggo kadi. Mungkin itu paparan abdi dan alokasi 60 menit anu lan ibu kepala we kami nama mun. Atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung, mengapresiasi kegiatan guru penggerak, khususnya sekarang itu baru bergerak untuk di kelas 7, mudah-mudahan jadi contoh untuk kelas-kelas berikutnya, karena selama ini dengan mengevaluasi karakter anak, apalagi setelah daring itu sangat luar biasa, kita harus lebih turun untuk trauma healing, untuk mengembalikan lagi kepercayaan mereka ke sekolah, membudayakan lagi tata tertib, budaya-budaya yang positif, tentunya seputaran karakter, karena nilai itu nomor sekian, nomor satunya adalah pendidikan karakter ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya komitmen antara wali kelas dengan anak, kita jangan melupakan bahwa anak itu selain punya kewajiban, punya juga hak. Ada 10 hak anak, yaitu yang jelas yang tertera di pemerintah ya. Nah makanya kalau kita membuat komitmen antara anak dengan wali kelas, jadi mereka tahu sejauh mana tata tertib yang harus dilaksanakan, dan kalau membuat atau melanggar berarti mereka sanksinya membuat kesepakatan antara wali kelas dengan mereka sendiri. Jadi tidak dihukum oleh bapak dan ibu guru, apalagi dengan hukuman fisik, tapi lebih mengarah
hukuman yang bisa nantinya mengembalikan lagi bahwa mereka itu sadar bahwa mereka itu adalah salah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan pendidikan karakter ini, dengan profil pelajar Pancasila, dengan dan dengan kegiatan guru penggerak ini, bukan hanya sekarang disiplin di kelas 7 saja, artinya kelas 8, kelas 9 juga bisa mengikuti contoh daripada kurikulum Merdeka ini. Terima kasih. Agar kelas ini terasa aman, tertib, dan juga keadaan kelasnya menjadi bersih jika sesuai dengan jadwal piket yang telah diberikan. Agar anak lebih disiplin dan mematuhi peraturan kelas yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama. Menurut saya tidak, karena peraturan kelas ini kita buat sesuai dengan saran dari mereka dan masukan dari mereka. Terima kasih.
jangan menyoret tinggi bawah. Nah, kita punya aturan yang hanya berlaku di kelas 7F. Nah, sebagai contohnya, nah kalian punya ide atau masukan untuk aturan-aturan yang bakal ada di kelas ini? Misalkan apa? Aturan dalam kelas. Contohnya, ada yang mau ide atau saran untuk punya aturan yang harus kita ikuti dalam kelas? Contoh, misalkan kalau sesudah bel, Peraturan kelas. Karena belum ada ya. Kenapa Ibu lihat peraturan kelas pertama? Kelas lihat yang pertama kotor depan. Ya. Yang kedua kelas 7I masih ada yang usil. Gerai, nggak ganggu. Saha? Isan. Apa Isan? Gimana usilnya? Ini kan? Oh. Ya. Itu berarti mereka tidak pernah piket. Yang tidak piket didenda, setuju tidak? Kalau tidak mau didenda berarti semuanya harus piket sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ibu ambil dulu, ini sepakati dulu. Kita komitmen, kita sepakati. Kita bacakan dulu ya. Satu. Oke, setuju? Setuju. Disepakati? Sepakati. Dua. Siswa. Setuju? Setuju. Datang ke sekolah jam berapa? Masuk. Jadi jam 7 harus sudah ada di kelas. Sepakat? Kasihan. Tilu. Oke, sepakat? Kalau masuk jam 7, piket kelas 30 menit sebelum dimulai pembelajaran harus sudah berada di kelas. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Nomor 4. Wajib. Setuju? Setuju. Seperti apa sopan kepada bapak ibu guru? Salam. Senyum, sapa, dan salam. Aneh. Bukan kacu. Nomor 5. Tahu maksudnya ini? Tahu. Kerapian. Berarti seragam harus rapi. Usahakan di kelas, di dalam kelas tidak ada lagi yang pakai jaket. Hanya pakai seragam. Kecuali kalau sakit dan sudah dapat izin dari guru yang ada di kelas. Kemudian kebersihan tadi, sampah sekecil apapun. Tadi kan nomor 1 ruang kelas harus bersih dari sampah. Berarti ini berkaitan dengan kebersihan dan berkaitan dengan piket. Kalau misalnya ada yang kotor, sama-sama saling bertanggung jawab, semuanya harus membersihkan kelas. Apalagi dari sampah, semuanya bergerak membuang sampah masing-masing. Kenyamanan di sini maksudnya adalah apa? Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab di kelas ini. Semuanya tanggung jawab seluruh siswa kelas 7D. Jadi dilihat dari kalau misalnya nyaman, berarti dia rapi dan juga bersih. Nah, bentar, nomor 5. Harus taat aturan, tidak apa-apa sih musuh. Cuman sanksinya komitmen langsung dari mereka. Jadi mereka teh, oh sudah salah begini mah sanksinya adalah ini, jadi tersadar. Konsekuensinya seperti apa? Tapi nanti sana saya bukan itu. Balik kelas 7. Ini memang penyaluran kelas 8 teh kahiji TOT teh kada diteraskeun modul anu kaduana di program-program dari kumpulkeun teh
Kami sih komitmen sana.